Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen di PT Kereta Api Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fauzia Azahra. Perkenalkan, nama saya Kristina dari kelas 06 SKM 006. Perkenalkan, saya Rahmadita dari kelas 06 SKM 006 dengan NIM 221011-201508. Perkenalkan, saya Najwa Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Yunita. Perkenalkan, nama saya Ega Maharani, kelas 06 SAKM 006. Sejarah kereta api di Indonesia. Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencapaian pertama pembangunan jalan kereta api di Desa Kagijen, MA tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, yaitu Mr. L.A.J. Barron. Lalu pembangunan diperkasai oleh Namzola yang dipimpin oleh Insinyur J.D. Bordes dari Kemijen menuju Desa Tanggung. Sejarak 26 km dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka angkutan umum pada hari Sabtu 10 Agustus 1867. Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan kereta api di Indonesia itu mencapai 6.811 km. Tetapi pada tahun 1950, panjangnya berkurang menjadi 5.910 km. Kurang lebih 901 km raib yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan kereta api di sana. Jenis jalan kereta api di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur, yaitu 1067 mm, 750 mm di Aceh dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang yaitu tahun 942 sampai 943 sepanjang 473 km. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismanggil dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. 15 September 1971 pada tanggal 2 Januari 1991 nama PJK resmi diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka, dan semenjak tanggal 1 Juni 1999 diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero sampai sekarang. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari PT Kereta Api Indonesia. Visi dari PT Kereta Api Indonesia yaitu menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada layanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholder. Misi dari PT Kereta Api Indonesia yaitu menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholder dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, ada tujuan dari PT Kereta Api Indonesia yaitu melaksanakan dan mendukung kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai tata nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan pola sikap, keyakinan, asumsi, dan harapan yang dimiliki bersama dan dipegang secara mendalam untuk membentuk cara bagaimana karyawan bertindak dan berinteraksi agar sasaran pasar tercapai. Budaya perusahaan dinyatakan dalam nilai utama, yaitu yang pertama ada integritas. PT Kereta Api Indonesia bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Yang kedua ada profesional. PT Kereta Api Indonesia memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain. Yang tiga, ada keselamatan. PT Kereta Api Indonesia memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan.
Yang keempat, ada inovasi. PT Kereta Api Indonesia selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi. Yang terakhir, ada pelayanan prima. PT Kereta Api Indonesia akan memberikan pelayanan yang terbaik, yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6A unsur pokok, yaitu ability atau kemampuan, yang kedua ada attitude atau sikap, yang ketiga ada appearance atau penampilan, yang keempat ada attention atau perhatian, yang kelima ada action atau tindakan, dan yang terakhir ada accountability yang artinya tanggung jawab. Berikutnya, struktur organisasi. PT Kereta Api Indonesia mempunyai struktur perusahaan yang terdiri dari beberapa divisi yang secara khusus tersusun dari berbagi bagian dan daerah pengoperasiannya. Perusahaan sehari-hari dipegang oleh suatu manajemen organisasi pemberi wewenang dan bertanggung jawab, bergerak vertikal ke bawah dengan pendelegasian yang tegas, serta setiap bagian-bagian utama langsung berada di bawah seorang pemimpin melalui jenjang hierarki yang ada. Penjelasan dari masing-masing bagian yang ada pada struktur organisasi PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama ada direktur utama. Lalu yang kedua itu ada Managing Direction of Commerce. Yang ketiga ada Managing Direction of Operation. Yang keempat ada Managing Direction of Infrastructure. Yang kelima ada Managing Direction of Rolling Stock. Yang keenam ada Managing Direction of Safety and Security. Yang ketujuh ada Managing Direction of Human Capital and General Affairs. Yang kedelapan ada Managing Direction of Strategic Planning and Business Development. Yang kesembilan ada Managing Direction of Finance and Risk Management. Lalu penganggaran dan keuangan. Yang pertama ada struktur penganggaran dan perencanaan keuangan. PT KAI menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP sebagai panduan keuangan tahunan. Yang kedua ada fokus penganggaran tahun 2023. A merupakan pemulihan kinerja dan arus kas. B restrukturisasi utang dan efisien. C digitalisasi sistem dan peningkatan layanan. Yang ketiga ada realisasi anggaran pendapatan dan biaya tahun 2023. Yang keempat ada kebijakan dividen. RUPS menetapkan bahwa laba bersih 2022 dialokasikan seluruhnya untuk memperkuat modal dan mendanai pengembangan layanan berbasis digital serta proyek kereta cepat dan perkotaan. Yang kelima ada proyeksi 2024. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan strategis dan operasional dari PT KAI. Di sini di mana mereka menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Di sini untuk kekuatannya atau strength, dia berkomitmen pada peningkatan layanan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Lalu kemudian ada namanya kelemahan atau weakness. Kelemahannya di sini yaitu adanya keterbatasan frekuensi dan destinasi yang mempengaruhi fleksibilitas layanan. Peluang atau opportunities. Di sini peluangnya yaitu adanya pertumbuhan sektor pariwisata yang dapat meningkatkan jumlah penumpang. Lalu berikutnya adanya ancaman. Ancamannya itu seperti persaingan dengan mode transportasi lain seperti pesawat dan bus. Lalu bagaimana strategi yang diterapkannya? Ada strategi yang diterapkannya yaitu seperti dengan melakukan modernisasi dan peremajaan armada. Ada juga mengembangkan integrasi layanan. Lalu juga dia meningkatkan protokol kesehatan. Lalu bagaimana perencanaan operasional di PT KAI. Nah, perencanaannya sendiri yaitu adanya penjadwalan dan pengelolaan sumber dayanya, lalu juga ada standar pelayanan dan juga ada inovasi teknologi. Pengukuran kinerja PT KAI di sini di mana mereka menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. Selanjutnya itu ada pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan di PT KAI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aset serta sumber daya perusahaan. Fungsi pengawasan juga meliputi pemantauan pelaksanaan standar kualitas layanan,
pengelolaan resiko, dan kepatuhan terhadap prosedur internal serta peraturan pemerintah. PT KAI menerapkan beberapa metode pengawasan, di antaranya yang pertama itu ada pengawasan langsung. Yang kedua itu ada pengawasan melalui sistem pelaporan. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen terintegrasi. Lalu ada audit internal dan eksternal. Selanjutnya ada evaluasi kinerja PT KAI. PT KAI menggunakan KPI sebagai alat utama dalam evaluasi kinerja operasional dan pelayanan. Beberapa KPI yang dipantau secara rutin meliputi ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta, tingkat kepuasan pelanggan, keandalan jadwal perjalanan, jumlah insiden dalam kecelakaan, efisiensi penggunaan aset dan sumber daya. Selanjutnya ada manfaat pengawasan dan evaluasi kinerja PT KAI. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua memastikan kepatuhan dan keamanan, yang ketiga meningkatkan kualitas layanan, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang tepat. Untuk selanjutnya itu ada perbandingan kondisi dan teori PT KAI. PT KAI adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang jasa transportasi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, PT KAI telah mengalami perubahan signifikan dalam struktur organisasi dan strategi bisnisnya. Yang pertama itu ada kondisi awal dan perubahan. Sebelum masa kepemimpinan Ignatius Jonan, SDM di PT KAI masih rendah disiplin. Namun dengan kepemimpinan Ignatius Jonan, PT KAI mengalami informasi signifikan dalam manajemen organisasi dan strategi bisnisnya. Untuk yang kedua itu ada kepuasan pelanggan. Analisis kepuasan pelanggan PT KAI menunjukkan bahwa pelanggan memiliki tingkat kepuasan yang cukup baik, di atas 66,7%. Untuk yang ketiga itu ada peran sosial dan tanggung jawab. Sebagai BUMN, PT KAI memiliki tanggung jawab sosial untuk menyelenggarakan sarana transportasi publik, yaitu angkutan kereta api bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat itu ada budaya organisasi. PT KAI telah melakukan perubahan budaya organisasi dari berorientasi terhadap produk menjadi perusahaan yang berorientasi terhadap konsumen. Yang kelima ada analisis kualitas pelayanan. Analisis kualitas pelayanan PT KAI menunjukkan bahwa perusahaan perlu memperhatikan fasilitas dan layanan pada kereta api lokal karena rendahnya tingkat kepuasan pengguna kereta api lokal bila dibandingkan dengan kereta api jarak jauh. Berdasarkan profil PT Kereta Api Indonesia Persero ini, dipaparkan bahwa kesimpulan dari perusahaan ini memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari zaman kolonial Belanda hingga menjadi BUMN seperti sekarang, dan menjadi yang terpenting di Indonesia. Struktur organisasi yang jelas dan strategi yang berfokus pada keselamatan, kenyamanan, serta ketepatan waktu, ini juga menjadi bagian integral dari kesuksesan perusahaan ini. Selain itu, PT KAI juga beradaptasi dengan perkembangan zaman, melalui penerapan teknologi digital dan strategi berbisnis yang berbasis data. Lalu kita lanjut ke bagian saran. Yang pertama ada perbaikan infrastruktur dan armada. Lalu yang kedua ini ada peningkatan integritas layanan multimodal. Yang ketiga ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat ada fokus pada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, yang kelima ini dia mengoptimalkan digitalisasi dan teknologi. Sebaiknya perusahaan terus memperluas dan memperdalam penggunaan teknologi digital dalam semua aspek operasionalnya. Dengan langkah-langkah tersebut, PT KAI Indonesia ini dapat memperkuat posisinya sebagai penyedia transportasi yang unggul dan terdepan di Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.